Kalau kita ngomongin geologi itu mulai dari bawah permukaan sampai ke planet, itu semuanya ada hubungannya dengan geologi. Wah. Dan bukan cuma di bidang sains ya, bahkan di pemerintahan pun geologi juga bisa berkarir di situ. Siapin fisik dan mental karena kan seperti yang kita tahu kita bakal banyak turun ke lapangan. Kalau menurut aku lebih ke pengalaman sih, karena di geologi jujur rata-rata company ingin yang udah punya experience. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nedi Laksmita dalam program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Nah, dalam program ini kamu akan mendapatkan berbagai informasi tentang jurusan-jurusan yang ada di Universitas Indonesia. Dalam episode ini, kita akan mengenal dan mempelajari lebih dalam tentang salah satu ilmu yang mempelajari tentang bumi, yaitu geologi. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja yang dipelajari di geologi UI, dan juga apa sih bedanya geologi dan geografi, dan pastinya juga adalah prospek pekerjaan setelah lulus dari geologi UI. Nah, dengan itu sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Bapak Reza Syahputra, selaku Ketua Program Studi Geologi UI. Selamat datang Bapak, terima kasih. Dan juga ada Julia Julianti sebagai mahasiswa aktif dari angkatan 2022. Selamat datang. Dan juga sudah bergabung bersama kita di ruang daring, yaitu Alia Dia Oktaviani sebagai alumni yang sekarang sedang bekerja sebagai junior geologis di Mubadala Energi. Selamat datang. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya. Baik, nah juga di studio kita sudah kehadiran juga dari siswa-siswi SMA Boas Excellent yang akan nanti diberikan waktu dan tempat untuk bertanya kepada narasumber setelah sesi dialog ini selesai. Baik, mungkin untuk membuka pertanyaan hari ini, yaitu mungkin saya mau bertanya nih Mas, mungkin teman-teman dari SMA sudah mengenal tentang geografi, dan kalau kayak gitu adakah hubungan atau perbedaan dengan geologi Mas? Oke, memang antara geologi dan juga geografi itu ada bersinggungan ya sedikit. Biasanya di geografi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu mengenai kebumian, tapi khususnya di bagian permukaan. Sementara kalau geologi sendiri itu akan fokus lebih ke bawah permukaannya dan juga detail dari setiap batuan yang kita temui. Misalkan kita mau fokus ke mineralnya, ya, kemudian struktur yang terlihat di dalam batuan tersebut seperti apa, kemudian bagaimana hubungannya dengan sumber daya. Nah, itu biasanya yang banyak dikaitkan dengan geologi. Lebih banyak belajar prosesnya ya ketimbang identifikasi secara umum seperti itu. Oke, Iya, baik. Jadi begitulah perbedaannya ya, kalau misalnya geografi mungkin kamu belajar di SMA belajar tentang apa yang ada di permukaan bumi, kalau geologi itu belajar tentang lapisan-lapisan yang ada di bumi secara itu ya, detail secara betul. detail. Baik. Setelah itu saya akan bertanya lagi nih Mhm, tentang geologi dan apa saja sih Mas yang dipelajari di geologi Universitas Indonesia? oke. Kalau di Geologi Universitas Indonesia itu kita punya SKS-nya kan 144 ya, Mhm. dan itu kita bagi menjadi 4 tahapan sebenarnya. Di tahun pertama itu mahasiswa akan banyak belajar memang mengenai mata kuliah di universitas dan juga fakultas. Porsi prodinya mungkin masih kecil ya. Kemudian nanti di tahun kedua baru kita akan fokuskan itu ke mata kuliah yang benar-benar berhubungan dengan geologinya. Beberapa mata kuliah yang biasanya kita pelajari itu adalah mengenai misalkan karakteristik dari sebuah mineral, ya, kemudian bagaimana interaksi antar batuan dengan batuan lainnya, proses keterjadiannya pun kita pelajari secara mendalam di situ. Baik dari skala yang makro dan juga yang sampai dengan ke yang mikro. Hmm. Kemudian di tahun ketiga biasanya itu kita lebih banyak fokus kepada aplikasi
ya, aplikasi di dunia, pekerjaan. Macam-macam, misalkan kayak di bidang, minyak dan gas bumi atau mungkin di pertambangan ya, geotermal, mungkin geologi teknik juga, dan juga kebencanaan juga kita, pelajari di situ. Nah, nanti mungkin di tahun 4 itu mahasiswa kita akan fokus kepada penelitian, tugas akhirnya dan juga Hmm. beberapa kegiatan, magang di Hmm. perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan geologi, seperti Hmm. itu. Oke, jadi untuk belajar di Geologi UI ini memang dibagi 4 tahapan ini ya. Jadi dari yang paling dasar tentang kuliah yang ada di fakultas dan juga nanti makin lama makin rinci dan bahkan dari, tahap ketiga ini, tahun ketiga ya berarti ya, Iya, itu tuh sudah mulai masuk ke dunia lapangan ya, tentang bagaimana hubungannya dengan dunia karir setelahnya, setelah lulus dari Geologi UI. Baik, luar biasa. Mmm, Kalau misalnya tadi kan cukup menarik tentang belajar mineral dan segala macamnya. Mungkin apa sih yang membuat geologi UI ini berbeda dari belajar geologi di universitas lainnya, Mas? nah, yang membedakan, Universitas Indonesia dengan universitas lainnya adalah kita lebih fokus ke arah mungkin kebencanaan Mmm. dan juga, sainsnya, karena Mmm. kita akan perkuat di sainsnya. Jadi kenapa proses ini bisa terjadi, itu yang kita coba tekankan ke Mmm. mahasiswa kita, juga kepada riset-riset dosennya juga ke arah sana. Mhm. Jadi bukan hanya kaitannya dengan sumber daya, tetapi mengapa itu bisa terbentuk, mengapa ini bisa ada di sini gitu, kemudian bagaimana penyebaran dan segala macamnya. Mmm. Memang kita akan nanti fokusnya ke arah, kebencanaan. Ada beberapa, instrumen juga yang sudah kita, apa ya, kerjasamakan dengan program studi geofisika, Mhm. itu untuk pemantauan misalkan, ketinggian muka air tanah Mmm. atau, untuk alarm Mmm. gempa Mhm. ketika terjadi gempa bumi, seperti Mmm. itu. Dan kita juga apa, itu side by side dengan geofisika. Oh, iya? Nah, Mmm. geofisika ini selalu, kita, ajak untuk kolaborasi Mhm. karena memang kita berada sebenarnya dalam satu, departemen yang sama, Mmm. kemudian geofisika ini kita gunakan untuk interpretasi kondisi bawah Mmm. permukaan itu seperti Oke. apa. Karena geologi ini, dia punya ilmunya, Mhm. tetapi matanya dia tidak bisa melihat sampai ke bawah sana. Oke. Makanya kita memanfaatkan ilmu geofisika Mhm. untuk melihat atau memvisualisasikan kondisi bawah permukaan itu seperti apa. Oh, baik baik Jadi baik. mungkin itu yang tidak dimiliki, di tempat lain, Mmm. karena kesempatan untuk berkolaborasi bersama itu sangat jarang. Oh. Dalam satu universitas belum tentu ada geologi dan juga Geofisika. geofisika, seperti itu. Oh, jadi kelebihannya juga karena adanya geologi dan geofisika berdampingan ini untuk Betul, kolaborasi dan juga untuk mengembangkan ilmunya juga lebih besar ya betul. kesempatannya ya. Mungkin Ya. sekarang saya akan beralih ke mahasiswa aktif ini, Julia mau tanya nih, apakah dulu minatnya sudah ada masuk ke geologi dan apakah ada alasan tertentu untuk masuk geologi UI? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya kalau ditanya, adakah minat saya ke geologi, itu sebelumnya nggak pernah terfikirkan di benak saya untuk masuk ke geologi. Awalnya saya tuh, ingin masuk ke teknik. Cuma, kalau dilihat di teknik-teknik itu memang seperti yang Pak Reza tadi bilang, Mhm. teknik tuh ada geologi, pertambangan, dan lain-lain. Awalnya tuh aku mau masuk pertambangan, cuma seiring berjalannya waktu dari yang aku cari tahu apa aja sih itu kayak pertambangan tuh belajarin apa, terus akhirnya nemulah satu di mana geologi itu ternyata mempelajari bumi dan dari situlah kayak, "Oh tertarik nih masuk geologi, pelajarin bumi, apa aja sih bumi tuh keterbentukannya seperti apa dan juga ada apa aja sih di dalam muka bumi ini." Seperti itu mungkin ketertarikan aku. Oh, oke. Mungkin dari minat tersebut gitu kalau misalnya diteruskan kembali waktu kamu adaptasi di masuk geologi UI itu seperti apa ya? Untuk adaptasi tersendiri, seperti yang kita tahu di geologi ini kan banyak turun ke lapangan ya. Mmm. Di, hal seperti itu aku, awal-awal adaptasi tuh kayak, "Oh ternyata geologi tuh banyak banget nih ke lapangannya." Terus menelusuri sungai, terus juga ke hutan-hutan. Untuk, adaptasinya mungkin pertama-tama agak kerasa berat ya, Mmm. tapi
lama-lama dijalanin tuh kayak, "Oh ternyata enak juga nih." Selain kita bisa dapat pengetahuan, kita juga bisa jalan-jalan ke alam, ke yang tempat kita belum pernah tahu sebelumnya, dan juga lama-lama, adaptasi semakin ringan dan juga ternyata, dapat diaplikasikan juga seperti yang kita lihat Mhm. gitu. Nah, sekarang mungkin saya akan beralih ke ruang daring bersama dengan Alia. Nah, sebagai alumni nih, saya mau tanya kegiatan saat ini tuh apa saja ya di Mubadala Energi? Kalau sekarang aku di Mubadala karena aku lagi, masuk di departemen jadi dulu aku di departemen exploration, sekarang aku lagi di departemen development, subsurface kita bilangnya. Jadi sekarang lagi fokus buat nyiapin salah satu, field kita yang lagi mau mengarah ke development. Jadi aku lagi mostly lagi masuk di project tersebut. Boleh tanya nih tentang, bidang pekerjaannya Alia. Dulu waktu setelah lulus dari geologi UI apa langsung ke arah yang berhubungan dengan geologi? Iya, kebetulan setelah lulus alhamdulillahnya aku dapat, offering dari salah satu perusahaan migas. Jadi setelah sidang aku udah mulai cari-cari sebenarnya, terus, dapat di salah satu perusahaan migas, jadi geomodeler sebagai geomodeler intern di PT Pertamina, lalu nggak lama baru aku dapat, aku lolos buat ikut program fresh graduate, programnya Mubadala Energy. Jadi aku di Mubadala since day one dari, fresh graduate. Nah, mungkin saya mau tanya yang kira-kira membantu Alia sampai bisa ke posisi sekarang nih. Skill apa sih yang dipelajari di geologi UI yang bisa bisa mengantar kamu nih sampai di sekarang? Oke, kalau in terms of skills, aku bisa bagi 2 nih, ada soft skills, ada hard skills. Mungkin teman-teman udah, common lah dengan, dengar hal-hal ini lah ya. Kalau untuk hard skills-nya, yang berhubungan dengan geologi, karena aku dari geologi dan aku waktu itu masuk di Mubadala itu udah di exploration department, jadi mostly harus ada nih pemahaman basic basic knowledge di geologinya. Karena menurut aku selama aku kuliah di geologi UI, semua yang kupelajarin di kampus tuh bener-bener dibutuhin waktu aku kerja. Kayak seperti belajar sedimentologi, terus ada evaluasi formasi, terus ada geologi struktur waktu kita ngejalin studi-studi yang ada di departemen aku bener-bener ngebutuhin pemahaman-pemahaman basic geologi yang udah pernah aku pelajarin sebelumnya di UI. Terus selain selain basic knowledge sebenarnya ada juga nih yang paling aku lihat harus banget aku highlight itu penguasaan dalam, software, JNJ software. Jadi beberapa company ada yang udah mau, fresh graduate yang mereka mau hire ini udah harus paham nih perihal perihal basic basic knowledge, operating di JNJ software. Nah, spesifik nih mereka punya punya software-nya masing-masing nanti, dan mereka butuh, fresh graduate yang udah bisa software tersebut. Nah, kebetulan di geologi UI, kita tuh udah belajar beberapa software yang udah common dipakai di industri-industri yang berhubungan dengan geologi. Nah, itu nilai plus juga nih aku sebagai fresh graduate geologi UI. Berarti sebenarnya belajar di geologi UI ini benar-benar membekali ya segala bentuk skill dari yang hard skill, soft skill-nya Iya, juga soft skill, saat masuk ke dunia kerja ya. Jadi, betul. kalau misalnya ada adaptasi, adaptasinya juga tidak terlalu susah ya. Mantap, Wah, luar biasa. Terima betul. kasih Alia sudah membagi apa namanya nih, pengalaman dan juga kira-kira apa sih yang benar membakali nih. Nah, sekarang saya akan kembali lagi ke studio dan mungkin saya akan kembali lagi nih ke, Pak Mas Reza nih. Ya. Mas Reza mungkin saya mau tanya tadi Alia sudah ngasih tahu tentang kayak soft skill-nya, Mhm. tentang apa, hard skill-nya yang akan dipelajari di, mmm yang sudah dipelajari di geologi. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, Mas, yang perlu disiapkan dari teman-teman SMA nih untuk bisa masuk ke geologi UI, itu apakah ada pengetahuan yang perlu diasah? Apakah ada skill juga yang perlu diketahui dari sekarang, Mas? Kalau secara umum, eee, apa ya, saya bisa katakan kalau mau masuk ke geologi mungkin fisiknya harus agak prima ya, karena kita sering kunjungan ke lapangan gitu ya, karena, suatu batuan yang bagus itu tidak bisa kita dapatkan di tempat yang, padat penduduknya. Mmm. Jadi mungkin harus agak melipir dikit tuh ke hutan atau ke sungai gitu ya. Jadi oleh karena itu mungkin yang pertama fisik yang, prima itu memang harus,
kita wajibkan bagi mahasiswa kita. Walaupun dia belum, prima, setidaknya kita berikan kesempatan untuk melatih, olahraga ya, itu harus rutin gitu. Mmm, Kalau yang khusus sih tidak ada ya, karena mhm. semuanya nanti akan kita pelajari secara bersama, akan dibantu oleh, mungkin senior atau kakak tingkatnya. Dosen pun akan turun tangan dalam, mendampingi mahasiswa ketika, belajar. Apalagi kalau nanti ada, praktikum pun kita ada banyak sekali, resource di laboratorium kita yang bisa kita gunakan untuk membantu pemahaman, materi geologinya, seperti itu. Oh, kalau begitu, kan tadi sempat, bicara banyak tentang turun ke lapangan nih, Mas. Iya, Boleh diceritakan, Mas, turun ke lapangannya tuh kira-kira biasanya ngapain? Ambil sampel oke. kah gitu? Biasanya kegiatan di lapangan itu, ya kita pasti mencari suatu batuan yang masih, segar. Segar dalam artian belum berpindah tempat, ya, belum dihancurkan oleh, orang setempat, seperti itu. Nah, itu adalah yang menjadi objek yang akan kita pelajari di lapangan. Nah, biasanya di batuan tersebut kita akan melakukan, deskripsi. Jadi bagaimana ciri-ciri batuan tersebut, kemudian ada mineral apa saja di dalamnya, apakah dia memperlihatkan suatu struktur yang khas atau tidak, begitu. Mulai dari warnanya, bentuk, geometri, orientasi, itu semuanya kita coba deskripsikan. Nah, itu biasanya kegiatan di lapangan seperti itu secara umumnya. Kemudian kalau memang ada studi-studi khusus mungkin kita perlu mengambil sampling ya, batuan, tidak tidak terbatas batuan, mungkin tanah ataupun mungkin air itu juga bisa kita lakukan pengambilan, sampel untuk tujuan penelitian tertentu. Ini misalnya Julia, dia mau, melakukan penelitian di, Balai Konservasi Air Tanah di Jakarta. Nah, itu nanti mungkin akan melibatkan pengambilan sampel air tanahnya, atau mungkin nanti pengambilan, core. Kalau Mmm, core itu inti batuan yang dibor di dalam tanah kemudian diangkat, mhm, lalu kita deskripsikan seperti apa. oke. Jadi intinya itu melakukan deskripsi sedetail mungkin terhadap objek yang kita amati, Mhm, yaitu bisa batuan, bisa tanah, atau mungkin juga air di situ. Mas, saya, akan masuk ke pertanyaan yang mungkin sangat, penting juga untuk teman-teman SMA untuk diketahui, yaitu seberapa ketat sih, Mas, untuk bisa Oke. masuk ke geologi UI ini? Iya, kalau di awal tahun, jadi di awal tahun kita berdiri itu di tahun 2015, itu memang ada lonjakan peminat. Mmm, Jadi peminatnya di situ hampir sekitar 3.000 ya, padahal kita terima waktu itu hanya sekitar 40 hingga 50. wah, Jadi cukup cukup banyak, kita juga iya, surprise, heeh, begitu pertama kali dibuka itu langsung melonjak tinggi, tapi sekarang sudah mulai stabil, itu peminatnya mungkin di sekitar 1.500 hingga 1.200 orang, dengan daya tampung kita ada di sekitar 80 orang. Jadi itu keketatannya mungkin ya memang agak fluktuatif ya mhm, semenjak berdiri. Puncaknya itu ada di 2018 hingga 2019, kemudian karena Covid itu turun, kemudian mhm. sekarang trennya lagi naik kembali dengan Wah, oke. kekatannya. Jadi awal itu ada semacam ada lonjakan peminatan karena, "Wah, geologi nih buka di Betul, UI," gitu iya, ya. Terus maksudnya ada turun tapi juga ada naiknya lagi dan iya, juga sekarang bahkan juga sekarang agak makin stabil. agak stabil Ya, gitu ya. Ya walaupun itu juga tadi angka-angkanya sepertinya cukup ketat ya, Mas. Untuk lumayan, bisa masuk ke 80 kursi yang disediakan dari geologi UI, kamu harus bisa mengalahkan, berapa banyak orang dalam 3.000 atau 1.500 ya sekarang 1.500, ya? 1.200 ya. 1.500, oke. Baik, jadi mungkin itu bisa menjadi gambaran kamu ya bagaimana, ketatnya untuk bisa masuk ke geologi UI. Nah, mungkin sekarang saya mau tanya nih yang sudah berhasil masuk ke geologi UI untuk saat ini, kita kembali lagi ke Julia nih. Mungkin saya mau tanya nih, untuk pengalaman, kamu kuliah selama di geologi ini, mungkin kan tadi sudah tahu, "Oh saya ini ketat sekali masuk ke sini." Terus sekarang tuh apakah mendapatkan juga, yang pengalaman berkesan yang kira-kira worth it untuk bisa masuk ke geologi ini, gimana?
Kalau pengalaman berkesan pastinya, seperti yang kita tahu geologi ini banyak turun ke lapangan. Pengalaman berkesan itu salah satu yang paling, ter-highlight itu pas di lapangan sih. Ya gimana kita cari-cari bebatuan dan juga kita menelusuri sungai, sesusah apapun rintangannya di lapangan itu pasti kita harus turun nih ke si Hmm. batuan ini. Jadi rintangan apapun kita bisa, telusuri dan juga nggak bisa kita skip karena kita kalau kehilangan satu batuan aja tuh kayak gimana ya, rasanya tuh kayak, nggak bisa di-skip aja gitu. Nggak bisa di Heeh, terus juga, gimana cara kita tahu si batuan ini terbentuknya kayak gimana, terus yang paling berkesannya juga kita di sini, eee banyak juga kayak magang-magang di tempat-tempat yang, relevan juga dan juga untuk, TA-nya juga kita bisa pilih nih sesuai kemauan kita gitu. Untuk prospek kerja, para lulusan-lulusan dari geologi UI sebenarnya ada apa saja sih, Mas? Wah, itu cukup luas ya. Mhm. Kalau kita ngomongin geologi itu mulai dari bawah permukaan sampai ke planet, itu semuanya ada hubungannya dengan geologi. Wow. Dan bukan cuma di bidang sains ya, bahkan di pemerintahan pun geologi juga bisa berkarir di situ. Saya kasih contoh yang secara umum dulu, memang paling diminati oleh mahasiswa itu adalah seperti halnya nih, perusahaan minyak dan gas, kemudian pertambangan. Ya itu paling diminati karena memang gajinya cukup besar di situ. Tapi selain itu ada banyak bidang lain yang mungkin, belum terpikirkan. Di bidang kebencanaan itu juga geologi sangat dibutuhkan ya. Terus, ini yang seperti dilakukan oleh Julia, tugas akhirnya di bidang air tanah, ini juga cukup krusial bagi masyarakat ya. Siapa yang bisa jamin ketersediaan air bersih? Ya itu cuma teman-teman geologi yang paham mengenai dinamika air itu seperti apa. Kemudian mungkin di dalam urusan perkotaan ya, itu pemerintah juga harus bisa mempertimbangkan saran-saran dari teman geologi kalau mau membangun suatu bangunan, itu harus di tanah yang seperti apa, tempat yang seperti apa. Misalkan seperti IKN gitu ya. Apakah lokasi tersebut memang cocok untuk ditinggali oleh manusia dari segi airnya, kemudian kualitas nanti bangunan dan segala macamnya. Itu semua membutuhkan pertimbangan teman-teman geologi di situ. Bahkan kalau kita mau, ke arah yang mungkin energi terbarukan atau mungkin energi bersih, itu juga ada kaitannya dengan, geologi misalkan seperti hidrogen ya, atau mungkin, ke arah yang sekarang lagi banyak dibicarakan itu adalah, nikel, bahan baku untuk baterai. Itu juga semuanya membutuhkan teman-teman geologi untuk di sana. Atau kita mau mengeksplorasi ke arah planet. Planetary Science, itu juga kita karakteristik batuan di sana seperti apa. Kalau di Inggris mungkin itu sudah banyak yang membahas mengenai, planetary science ya. Hmm. Mungkin kalau di Indonesia belum ke arah sana, masih di, sumber daya. Hmm. Jadi cukup beragam, lapangan pekerjaannya, bahkan kalau kita mau, katakan di bidang yang mungkin tidak ada hubungannya seperti di bank, itu juga ada. Hmm. Di bank itu mungkin, banyak yang bekerja di bank, geologi, dia mungkin menangani seperti, kredit untuk misalkan suatu pertambangan. Saya akan beralih ke Alia di ruang daring nih, ya, akan tanya lagi tentang pengalaman-pengalaman kamu. Nah, sekarang kan kamu sudah di Mubadala Energi dan punya punya rentetan karir nih, sampai hingga saat ini. Tantangan terbesar untuk kamu sebagai lulusan dari Geologi UI untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan tuh apa saja ya? Kalau menurut aku lebih ke pengalaman sih, karena di geologi jujur rata-rata company ingin yang udah punya experience di, bidangnya. Kayak misalkan kayak di aku bidangnya migas, dia, company tuh maunya, fresh graduate yang mereka mau hire, orang yang mau junior yang mereka mau hire, sudah harus bisa A, B, C, D yang berhubungan dengan, migas. Makanya tadi aku bilang, basic knowledge dan experience yang di, seperti software, bisa operating software, terus pengalaman di lapangan, pengalaman project-project itu bener-bener dibutuhin banget. Dan menurut aku geologi UI memiliki wadah tersebut buat mahasiswanya untuk, eee, berkembang
bisa dalam hal misalkan bisa ikut project-project dari dosen, itu bisa bisa one of, value juga untuk kita, terus magang di perusahaan, studi-studi di lapangan yang mungkin nanti, output jadi paper, itu juga menurut aku one of experience yang kita butuhin untuk kita jadiin nilai jual kita, saat kita apply ke suatu company. Nah, sebelum kita masuk ke sesi setelah ini, mungkin saya ingin bertanya tentang adakah tips juga atau mungkin ada pesan juga untuk teman-teman SMA di sini dan juga untuk teman-teman yang sedang menonton, itu bisa dimulai dari Mas Reza? Oke, ya. Mmm, Mungkin pesan saya sih, kalau memang teman-teman tertarik ya dengan ilmu kebumian, saya rasa geologi bisa menjadi pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya cakupan yang cukup luas ya kalau nantinya mau, berkarir di bidang yang mungkin tidak ada hubungan dengan geologi pun itu masih masih bisa ya. Karena apa yang kita, tekankan ke mahasiswa itu adalah sebuah proses yang cukup, panjang perjalanannya ya, karena bagaimana terjadinya batuan itu yang kita lihat juga prosesnya ya, jadi bukan produk akhir ya, tapi berproses di sini. Dan teman-teman nantinya akan punya banyak kesempatan untuk berkarir di begitu banyak pilihan, pekerjaan di situ ya. Dan saya yakin, geologi itu orangnya adalah yang cukup fleksibel, bisa masuk ke mana saja. Bahkan di dunia politik pun itu bisa. Kita punya alumni yang bekerja di bidang politik juga sama, jadi itu, cukup fleksibel lah. Jadi apa yang kita tawarkan selama perkuliahan itu cukup menjadi bekal bagi teman-teman, seperti itu. Wah, baik. Terima kasih atas, tips dan pesannya juga nih untuk teman-teman SMA. Jadi, untuk yang punya minat di geologi, pastinya untuk jenjang karirnya nanti juga akan terlihat saat setelah menjadi lulusan dari geologi UI. Baik, nah sekarang kita untuk ke Julia nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman SMA yang mau masuk ke geologi? Oke. Buat teman-teman yang mau masuk ke geologi, terkhususnya geologi UI, mungkin, bisa dari sekarang mulai cari-cari tahu kayak gimana sih nanti rasanya kuliah di geologi UI, terus juga, cari-cari tahu juga mungkin tanya-tanya ke kakak tingkat yang kalian kenal, atau tanya ke teman-teman yang kalian kenal juga yang pernah kuliah di geologi, terus gimana sih Kak rasanya gitu, apa aja sih yang harus kita cari tahu di geologi, terus nanti cari tahu juga pelajarin apa, dan juga gimana cara survive-nya. Kalian bisa cari-cari tahu juga di mungkin sekarang kan banyak ya media-media gitu, kayak TikTok, YouTube, bisa dicari tahu juga di situ. Terus, siapin fisik dan mental karena kan seperti yang kita tahu kita bakal banyak turun ke lapangan, cuma ya nggak yang se-ekstrim itu, tapi, at least kita punya fisik yang kuat dan juga mental yang kuat gitu. Oh, oke, mungkin sekarang dari Alia, silakan. Mungkin kalau dari aku ya, jangan takut buat nge-explore banyak kalau emang kalian minat di geologi. Kalau misalkan di tengah jalan kalian, ternyata mau pindah haluan pun, apa yang dipelajarin selama di geologi pun masih bisa di-apply di bidang apapun seperti yang tadi Pak Reza udah bilang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman SMA yang sudah hadir di studio di sini. Baik, siapa yang mau ditanya? Ya, silakan. Sebutkan nama dan juga kelas kamu ya. Perkenalkan nama aku Agni Latifah Febriani dari kelas 12 dari SMA Boas Excellent. Mau untuk Bapak Reza, Kaprodi, apakah geologi UI sering bekerja sama dengan industri atau pemerintah untuk penelitian atau kegiatan magang? Terima kasih. Ya, boleh mungkin dimulai dari Mas Reza Oh, untuk ya. menjawab. Mhm. Kalau kerjasama kita cukup banyak ya dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan, swasta juga kita ada. Contoh misalkan dengan pemerintah itu kita ada dengan Kabupaten Sumedang waktu itu ya mengenai, tanah longsor, kemudian dengan pemerintahan Sukabumi pun kita ada mengenai, kegempaan ya. Jadi lebih banyak ke arah kebencanaan pada saat itu. Kalau dari segi, swasta itu cukup banyak sekali tadi yang seperti disampaikan oleh Alia, kita punya kerjasama dengan beberapa software, terkemuka di bidang, migas misalkan ataupun pertambangan, ya itu semua buat
membantu mahasiswa kita mengenal, bagaimana sih software yang akan digunakan nanti pada saat mereka, bekerja. Setidaknya, apa ya, masih tahap-tahap awal untuk pengenalan, software tersebut. Kemudian kalau dari segi, kemarin baru saja kita melakukan kerjasama dengan, BKAT yaitu, Balai Konservasi Air Tanah di Jakarta, itu juga terkait dengan bagaimana kualitas air tanah di Jakarta atau mungkin nanti kita bisa membuat suatu, pemodelan, cekungan air tanah di Jakarta seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa air tanah di Jakarta ini sudah cukup tercemar ya. Nah, kalaupun tercemar, sampai sejauh mana pencemarannya, kemudian apa, penanggulangannya supaya tidak tercemar, lebih lanjut. Jadi cukup banyak kerjasama yang kita lakukan dengan pemerintah ya, dan pastinya semua itu kita laksanakan untuk, memfasilitasi teman-teman mahasiswa. Karena mereka pasti ingin magang di tempat-tempat yang cukup bagus, yang punya koneksi juga bagus, supaya nanti pada saat bekerja, itu syukur-syukur mereka direkrut di tempat tersebut. Ya, kita sudah masuk ke penghujung episode kali ini. Terima kasih kepada Mas Reza Syahputra sebagai Kepala Program Studi Geologi UI. Terima kasih Mas sudah datang. Dan terima kasih juga kepada Julia Julianti sebagai mahasiswa aktif dari angkatan 2022. Terima kasih ya sudah datang. Dan juga yang sudah hadir di ruang daring yaitu Alia Dia Oktaviani sebagai alumni. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya. Baik, terima kasih. Ya, semoga perbincangan kali ini memberikan informasi yang jelas dan beragam ya tentang geologi UI. Dan juga terima kasih kepada teman-teman siswa-siswi dari SMA Boas Excellent yang sudah hadir di studio hari ini. Ditunggu ya kehadirannya di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa. Oke, baik. Saya Neidi Laksmita. Sampai bertemu lagi di Jelajah Prodi UI selanjutnya.